hari ini yang ini di ringworm pastinya karena ini memang yang paling banyak uh, kejadiannya gitu. Kemudian mikotik mastitis, mukormikotik rumenitis, dan mukormikotik lymphadenitis ya. Nah, yang tiga ini sebenarnya hanya tambahan aja untuk kalian. Jadi untuk menambah wawasan, pengetahuan gitu, siapa tahu nanti ketemu di lapangan ketika kalian mungkin praktek atau berdinas gitu ya. Untuk kasusnya sendiri pada sapi Bali sih saya sendiri belum pernah membaca laporan tentang itu gitu. Kalau sapi Bali banyaknya sih ringworm, dermatofitosis yang saya baca. Sedangkan untuk yang tiga kasus ini belum pernah saya membaca gitu. Tapi kalau pada kasus sapi jenis lainnya ada laporannya, cuman memang tidak terlalu banyak gitu. Tapi walaupun tidak banyak, eh, saya tetap ingin memberi ini. Takutnya nanti kan ketemu itu di lapangan ketika kalian bekerja gitu ya. Jadi tetap akan saya berikan sekilas tentang sakit itu sehingga siapa tahu nanti kalian ini yang pernah diajar sama dokter Sisya dulu gitu barangkali ya. Nah, kalau ringworm sendiri kan atau dermatofitosis sebenarnya udah kalian dapat di internal satu ya. Nah, ini ada juga topiknya tentang ringworm. Saya akan juga di sini lebih spesifik barangkali karena terkait dengan sapi Bali ya. Oke, mungkin kalian juga sudah pernah membaca sebelumnya, sudah pernah belajar ini. Jadi ringworm atau nama terbarunya, bukan terbaru sih ya, sebenarnya sudah lama nama ini dicantumkan. Hanya saja belum banyak orang yang terbiasa untuk menggunakan istilah dermatofitosis itu gitu. Jadi orang-orang masih terbiasa untuk menggunakan istilah ringworm gitu. Jadi dermatofitosisnya itu em, tidak terlalu familiar gitu. Tapi kalau kalian mendengar istilah dermatofitosis ya sama penyakit ringworm gitu ya. Karena zaman dulu itu sebelum ada pemeriksaan penunjang yang lebih bagus gitu ya. Jadi karena hanya berdasarkan klinis saja barangkali zaman dulu itu jadi karena bentuknya dia bulat, kemudian seperti ada tonjolan di atasnya gitu di pinggirnya itu ya. Jadi kesannya seperti penyebabnya adalah cacing disebut namanya dengan makin berkembangnya uh, teknik-teknik diagnostik gitu sehingga bisa mengidentifikasi bahwa bukan cacing penyebabnya tapi adalah jamur dan lebih spesifiknya jamur dermatofita. Jadi diberilah nama penyakitnya adalah dermatofitosis gitu. Tolong dibedakan dengan dermatomikosis ya. Kalau dermatomikosis itu ya penyebabnya jamur juga, cuman jamur yang lebih general gitu. Jadi kalau kalian nggak yakin itu jamur apa, hanya ketemu sporanya saja gitu. Karena kalau namanya spora kan ya semua bulat-bulat spora itu ya. Kecuali kalian melakukan kultur kemudian diwarnai, nanti akan menjadi lebih spesifik. Tapi kalau hanya menggunakan sitologi, kadang-kadang beberapa jamur itu ya cuman kelihatan bulat-bulat aja, terutama jamur-jamur yang multiseluler ya. Jadi kelihatannya ya udah bulat-bulat bulat-bulat gitu aja sporanya. Sehingga kalau kalian tidak yakin itu apa, gunakanlah istilah dermatomikosis. Tapi kalau kalian sudah yakin itu penyebabnya adalah jamur dermatofita, gunakanlah istilah dermatofitosis. Jadi lebih spesifik sebenarnya dermatofitosis dibandingkan dengan dermatomikosis. Atau sendiri adalah penyakit kulit spesial ya. Kenapa spesial ya? Karena dia memang prediksi akhirnya di itu ya di neom gitu karena paling banyak punya keratin gitu ya. Jadi bisa menginfeksi kulit, kulit terutama stratum corneum ya seperti yang tadi saya bilang. Semoga kalian sudah paham itu posisinya di mana itu stratum corneum ya. Jadi posisinya di epidermis yang paling atas tentunya. Jadi epidermis itu punya beberapa lapis. Jadi ada 5 itu. Jadi lapis yang paling pinggir itu stratum corneum. Itu yang paling banyak keratinnya sehingga si jamur dermatofita ini sukanya di situ. Jadi di stratum corneumnya kulit. Kemudian di rambut, ada juga kuku. Kemudian di tanduk. Kalau hewan besar ada tanduknya ya, tapi kalau di hewan kecil tidak ada tanduknya, jadi ya menyerangnya ya rambut, kulit, dan kuku gitu. Nah, kenapa dari tadi saya ngomongin tentang keratin ya? Karena
keratin itu makanannya dia untuk tumbuh gitu. Jadi kan dia butuh makanan ya untuk hidup. Jadi kalau selama ada keratin ya udah dia bisa tumbuh hidup dan berkembang di situ. Gitu. Jadi yang jaringan-jaringan tadi yang sudah saya sebutkan itu merupakan jaringan-jaringan yang ada keratinnya, gitu ya. Nah, untuk penyebabnya pada sapi ini ada beberapa spesies yang dilaporkan eh, menginfeksi sapi Bali. Nah, termasuk saya pun juga pernah mengidentifikasinya gitu. Jadi ada Trichopiton verrucosum, ada Microsporum gipseum, ada Trichopiton mentagroptes, ada Microsporum nanum gitu. Jadi yang paling utama tentunya yang paling atas ya, yang Trichopiton verrucosum gitu. Jadi ini memang spesifik hostnya pada sapi gitu. Jadi dominannya sih yang ditemukan ini gitu. Nah, untuk informasi tambahan, jamur dermatofita itu sebenarnya digolongkan menjadi tiga gitu ya, tiga golongan atau tiga jenis berdasarkan habitat alaminya. Gitu. Jadi ada yang namanya, nanti tolong dicatat apapun yang kalian anggap penting ya, yang tidak ada di slide gitu. Jadi tolong dicatat sendiri gitu. Jadi saya tidak mungkin menulis semua apa yang saya sampaikan di dalam PowerPoint gitu karena PowerPoint yang namanya PowerPoint ya poin-poinnya aja gitu ya. Jadi apapun yang saya sampaikan yang kalian anggap penting, tolong dicatat sendiri gitu ya. Nah, untuk jamur dermatofita, penggolongannya kalau berdasarkan habitat alaminya itu dibagi menjadi tiga. Jadi ada yang namanya zoofilik, ada yang namanya geofilik, ada yang namanya antropofilik. Gitu. Jadi kalau zoofilik itu ya memang dia kesukaannya tempat hidupnya itu di hewan. Zoofilik ya, contohnya yang tadi nih Trichopiton verrucosum, dia sukanya di mana? Di sapi gitu. Contoh lainnya Microsporum canis, dia sukanya di mana? Sukanya di kucing. Pada umumnya sebenarnya kucing ya, walaupun namanya Microsporum canis, canis itu kan pada umumnya di anjing ya. Kita mendengar kata canis gitu, tapi host alaminya sebenarnya adalah di kucing. Tapi spesies ini pun juga menginfeksi anjing. Contohnya lagi nih, Microsporum nanum tuh. Nanum itu sukanya di babi gitu. Tapi ada juga yang referensi yang menyebutkan bahwa nanum ini juga digolongkan ke geofilik gitu. Jadi ada yang menyebut zoofilik, ada yang menyebut geofilik. Jadi bisa dua-duanya gitu ya kalau yang nanum. Oke. Kemudian kalau yang geofilik em, adalah yang habitat alamnya di tanah gitu. Yang pada umumnya di tanah ini yang Microsporum gypseum itu. Ya. Kemudian yang antropofilik mungkin tidak terlalu, bukan tidak terlalu penting ya, tapi mungkin tidak perlu kalian ingat yang ingat-ingat banget gitu karena antropofilik ya sukanya di manusia gitu karena kalian tidak berurusan dengan penyakit di manusia ya jadinya mungkin yang perlu kalian ingat yang dua ini jadi yang zoofilik dan yang geofilik gitu. Ya. Nah, ini kalau yang Mentagrophytes ini asalnya dari hewan pengerat biasanya ya. Jadi kalau hewan pengerat itu kan bisa kemana-mana dia ya. Jadi dia bisa menyebarkan spora yang dia bawa juga sehingga salah satunya bisa nyampe di sapi gitu. Salah satunya gitu. Bisa juga ini diisolasi dari anjing, kucing gitu ya. Tergantung gitu ya. Jadi kalau hewan hidupnya bebas gitu dilepaskan. eh, di luar gitu terus nanti dia bisa datang ke rumah gitu ya aksesnya gampang jadi ya bisa juga terinfeksi Trichopiton mentagrophytes ini gitu ya oke seperti itu ya ini yang paling umum kemudian ini gejala dan tanda klinis jadi beberapa gejala dan tanda klinis yang muncul di sapi itu alopecia anular atau sirkular ini merupakan tanda klinis klasik ya saya bilang klasik ya termasuk juga di anjing dan kucing gitu, tapi tidak akan selalu muncul. Makanya diistilahkan dengan klasik, tanda klinis klasik. Jadi kalau muncul yang ini, ya kalian sudah bisa berpikir ini jangan-jangan ringworm atau dermatofitosis gitu ya. Tapi eh, kadang-kadang juga dia munculnya ya udah difus aja gitu, menyebar gitu. Kan beberapa penyakit itu mengalami perkembangan gitu ya. Makanya kalian kalau jadi praktisi itu harus selalu update penyakit-penyakit gitu karena tidak selalu tetap sama
perkembangannya seperti literatur yang kita baca dulu-dulu atau sebelum-sebelumnya gitu. Kadang-kadang juga mereka mengalami perkembangan gitu ya. Nah, contohnya ini alopecia anular atau sirkular ini gitu. Kadang-kadang di beberapa kasus terutamanya di anjing ya gitu. Jadi tidak menunjukkan yang alopecia anular tapi dia mulai difus gitu atau menyebar gitu. Nah, yang anular ini nanti kalau dia berdekatan gitu ya, bulat-bulat saling berdekatan nanti lama-lama karena dia meluas lesinya. Jadi bisa menyatu antar satu bulatan dengan bulatan yang lain gitu. Jadi dia kelihatannya akan makin lebar gitu. Jadi bisa jadi juga bentuknya nggak yang bulat-bulat banget gitu ya. Jadi kesan-kesan seperti itulah yang membuat alopecia anularnya seolah-olah tidak ada gitu, padahal ada gitu. Untuk diameternya atau ukurannya sendiri itu bisa bervariasi ya. Jadi ada yang kecil-kecil, nanti ada juga yang besar gitu. Apalagi nanti yang kecil-kecil itu berdekatan. Kemudian karena makin luas, jadi kelihatannya dia seperti menyatu gitu, sehingga menjadi diameternya lebih lebar. Ya, warnanya sendiri bisa putih, bisa abu-abu nanti yang kalian lihat. Kadang-kadang juga mulai agak gelap ke hitam gitu ya, tergantung case by case-nya seperti apa. Tidak selalu sama. Kemudian ada scale. Scale ini sama dengan squama, sama dengan ketombe kalian lebih gampangnya. Jadi tampilan yang putih-putih yang ada di permukaan kulit itu ya. Jadi kenapa bisa muncul scale ya? Tentunya ya karena salah satu bentuk proteksi dari kulit gitu ya. Jadi kalau ada agen yang mencoba untuk masuk ke kulit gitu, jadi alarmnya si kulit berbunyi gitu ya. Jadi mulailah muncul proteksi atau pertahanan pertamanya gitu ya. Gimana sih caranya biar si spora ringworm ini bisa lepas gitu ya. Jadi si kulit itu ya dia berusaha untuk, mungkin kalian masih ingat tentang istilah keratinisasi. Keratinisasi kan pergantian kulit yang normal ya dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi yang alarm dari kulit berbunyi karena dianggap ada benda asing yang nempel di permukaan sana. Ada benda asing nih gitu. Ayo kita eliminasi gitu lah si kulit ya kalau diomongin enaknya gitu gampangnya ya. Jadi mulailah muncul nanti yang namanya proses hiperkeratinisasi, mungkin pernah dengar. Jadi dipercepat tuh prosesnya gitu. Karena dipercepat, jadi sel-sel yang terbentuk di bawah itu kan banyak ya, di bawah kulit itu banyak, sehingga yang di atas ini yang paling luar, stratum corneum itu yang harusnya lepas. Jadi karena di bawah numpuk, 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 numpuk itu yang ingin lepas juga dengan harapan spora yang nempel pada stratum corneum itu akan ikut terlepas gitu sebenarnya. Nah, bentukan yang banyak nempel di atas inilah yang diberi nama dengan scale gitu ya. Itu makanya muncul scale gitu. Jadi kenapa bisa muncul hiperkeratosis ini ada kaitannya juga gitu. Karena secara mikro, karena banyak atau terjadi peningkatan proses keratinisasi, otomatis sel-selnya yang di bawah juga jadi diperbanyak kan ya. Karena sel-selnya di bawah itu diperbanyak, jadi yang tadinya awalnya misalkan harusnya selnya cuma 10 gitu dari bawah ke atas, nah ini bisa jadi 100 gitu karena dipercepat kan. Jadi sel-selnya juga diperbanyak gitu ya. Nah, itulah yang memunculkan klinis tambah tebal kulitnya. Istilahnya hiperkeratosis tuh. Kalian dari luar tuh ngelihatnya ya udah tebal aja gitu. Jadi kalau kalian ambil sampelnya yang hiperkeratosis itu, kalian buat preparat histopatnya baru akan kelihatan hiperplasia gitu. Jadi tumbuhnya atau jumlah selnya lebih banyak gitu sehingga memunculkan kesan tambah tebal kulitnya gitu. Itu kenapa muncul hiperkeratosis. Nah, kalau krustanya sendiri ya ada yang ini uh, hubungannya ada dengan yang di bawah ya. Jadi ada yang pruritus, ada yang tidak. Begitu. Jadi kalau ada pruritus dia sukanya yang gosok-gosok ya. Nah, nanti yang gosok-gosok ini akan bisa menjadi krusta gitu. Dia mengambil kucing. Kas sama bukan kasusnya sama sudah janji. Mau ngecek. Ya, ya, mohon maaf ya tadi saya ngobrol sama kakak koas kalian. Nah, yang krusta ini seperti yang tadi saya bilang kalau dia gosok-gosok gitu kan jadi bisa jadi ada
cairan yang juga keluar dari kulitnya. Ini lama-lama akan mengering di kulit, munculnya nanti akan menjadi kurusta. Jadi perlu diingat kurusta itu eksudat yang di atas rambut ya. Kemudian kok bisa terjadi ASI? Ya, karena ada proses peradangan. Nah, hiperpigmentasi. Jadi kalau yang secondary itu yang hiperpigmentasi yang post inflamasi. Jadi terjadi setelah radang. Nah, salah satunya terjadi di kasus ringworm ini. Kalau terjadi proses radang, biasanya kan ada sitokin yang banyak muncul mengundang banyak sel radang untuk memerangi agen di area itu, gitu ya. Di tempat terjadinya nanti agen nempel, gitu misalnya. Sitokin nanti si melanosit atau si melanosom ini juga akan banyak yang datang ke area itu gitu. Jadi dia akan menghasilkan lebih banyak melanin sehingga muncul atau kulit di area sana menjadi lebih gelap. Terus ya kalian sudah tahu lah proses pruritus ya. Pruritus itu sudah muncul ya karena ada dari terhadap agennya sendiri, kemudian nanti karena juga akan mengeluarkan substansi pruritus ya, contohnya histamin, sehingga akan menunjukkan pruritus. Cuman skornya sendiri small animal nyebutnya sih skor pruritus gitu ya. Ini umumnya ringan gitu ya, tidak yang eh, berat gitu. Apalagi medium kalau di sapi. Tapi kalau di small animal ya beda lagi nanti ya. Di anjing kucing ya sama. Artinya berbeda dengan yang di hewan besar. Kalau di sendiri sih pruritusnya tingkatannya ringan. Kemudian saya lanjut untuk diagnosa. Utamanya yang pertama kalian lihat dari gejala dan tanda klinisnya gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah muncul alopecia anularnya gitu, yang klinis klasik itu kalian sudah mulai berpikir sepertinya ringworm gitu. Terus tidak ada gatal atau gatal ringan gitu, dan yang tadi klinis-klinis yang saya sebutkan tadi ya. Sorry, tadi mungkin kalian lupa saya ngasih tahu. Nah, ini ada yang hasil riset saya yang di Sobangan, mungkin kalian sudah pernah ke Sobangan. Kalau yang digambar yang di atas itu tergolong agak ringan lesinya karena hiperkeratosisnya tidak terlalu kelihatan ya, tidak muncul gitu. Jadi yang kelihatan ya alopecia anularnya gitu. Jadi kelihatan di sana bulat-bulat seperti itu, kemudian warnanya cenderung putih ya, putih di dalamnya ada keabuan gitu ya. Jadi skillnya juga minim di situ. Jadi yang memang sangat jelas ya alopecia anularnya itu gitu. Tapi kalau yang agak berat ada di sapi yang B nih, yang di bawah gitu. Jadi sudah muncul hiperkeratosis, kemudian skillnya juga ada, alopecia anularnya terlihat, terus ada hiperpigmentasinya juga sudah mulai terlihat tuh. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Jadi tergantung respon tiap individunya, klinis yang akan muncul seperti apa gitu ya. Jadi kalau kalian membaca referensi, contohnya seperti yang saya berikan di slide ini, gitu. Jadi tentang gejala dan tanda klinis ringworm gitu ya. Kalau muncul cuma satu klinis aja, kalian sudah bisa bilang kalau memang dia sudah menciri gitu. Bukan berarti kalau kalian ingin mendiagnosis harus muncul dulu ke 6 klinis ini. Itu tidak begitu ya maksudnya ya. Karena kadang-kadang ya seperti tadi saya bilang, tiap kasusnya akan memunculkan respon atau tampilan klinis yang berbeda-beda gitu. Jadi buku atau referensi itu akan menyebutkan semua klinis yang muncul dari laporan-laporan berbagai eh, jenis riset atau peneliti gitu. Jadi dikumpulin jadi satu. Kalau kalian ketemu klinis yang begini, begini, arahnya ke ringworm misalkan gitu. Tapi bukan berarti semua terus muncul. Seperti yang kasus yang paling atas, yang di atas itu munculnya kan nggak semua tuh klinisnya. Tapi karena dia muncul klinis klasiknya alopecia anular, ya nah setelah penunjang terkonfirmasi bahwa memang ringworm gitu. Jadi artinya tidak harus semua muncul klinis dalam satu hewan. Ya, nah itu yang menjadi pertimbangan di pemeriksaan fisik dalam mendiagnosis. Gitu.
Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopis langsung yang pertama dulu ya. Jadi kalau di lapangan itu kadang-kadang kita nggak bisa melakukan kultur gitu. Dan nggak selalu juga peternak-peternak dalam skala kecil gitu ingin dilakukan kultur gitu, kecuali kalian memang melakukan riset begitu ya. Tapi kalau sebagai praktisi aja biasanya hanya stop di pemeriksaan mikroskopis langsung gitu. Caranya ada dua, bisa menggunakan superficial skin scraping, bisa menggunakan trikogram atau hair plug. Kenapa superficial? Ya balik lagi ke tadi ke sifat hidupnya si jamur dermatofita itu, karena dia tinggalnya ya udah di eh, epidermis, sehingga kalian nggak perlu ngambil deep skin scraping karena targetnya ada di epidermis gitu. Jadinya nggak perlu sampai berdarah, yang notabene itu adalah kalau targetnya ada di dermis gitu ya. Jadi cukup superficial skin scraping sehingga tidak menimbulkan rasa sakit atau sebenarnya tidak invasif gitu ya. Kemudian bisa juga dengan teknik trikogram atau hair plug. Jadi kalau saya sih lebih suka dengan teknik trikogram atau hair plug. Kenapa? Karena uh, sporanya itu melekatnya itu bagus di permukaan rambut. Jadi dia diam. Kalau kita pakai superficial skin scrap atau nanti mungkin kalian bisa juga pakai tip acetate preparation ya sebagai tambahannya gitu. Kalau pakai superficial itu karena nanti kita akan menambahkan KOH 10%, jadi nanti akan ada proses yang namanya homogenisasi. Homogenisasi itu dicampur, jadi diaduk KOH-nya sama hasil scrapnya gitu, sehingga bisa jadi spora-sporanya itu berpencar. Nah, kalau kalian tidak terbiasa melihat spora, bisa jadi terabaikan nih hasil sporanya itu gitu. Sehingga saya lebih suka atau lebih merekomendasikan penggunaan trikogram karena KOH-nya itu hanya ditetesi di atas rambutnya, jadi nggak perlu diaduk. Sehingga sporanya akan tetap diam di situ. Gitu. Akan lebih jelas terlihat. Dan kalian akan lebih gampang mengidentifikasinya. Nanti gambarnya akan saya berikan di belakang. Ya. Kalau untuk sampel rambut, kemudian kulit, kalian cukup pakai yang KOH 10%. Kalau yang sampelnya kuku, biasanya butuh dan tanduk ya, biasanya butuh yang 20% yang lebih konsentrat. Ya. Cuman agak jarang sih kasus-kasus yang di tanduk, yang di kuku tuh agak jarang. Jadi pada umumnya orang atau dokter hewan itu stoknya yang 10%. KOH 10%, kalium hidroksida ya. Nah, apa sih yang dicari dari superficial skin scraping atau trikogram? Yang dicari ya spora atau hifanya. Spesifik untuk dermatofitosis, spora infektifnya namanya arthrospora. Ini yang harus kalian cari atau hifa gitu. Kalau hifa mungkin kalau di mikroskopis langsung agak sulit gitu ya karena memang bentukannya ya udah seperti apa ya? Seperti artefak dia. Kalau kalian nggak terbiasa melihat juga akan sulit. Jadi paling gampang itu ketemu arthrosporanya gitu. Karena dia bentukannya seperti kokus. Kalau kalian pernah lihat bakteri kokus, bulat-bulat-bulat gitu aja, dia teruntai seperti rantai. Jadi arthro itu arti kata dari rantai ya, sehingga arthrospora, spora yang tersusun seperti rantai. Itu yang harus kalian lihat dan warnanya bening. Karena kalian cuma pakai KUH, dia akan jelas terlihat bening. Jadi nggak perlu pakai pewarna pun juga sudah terlihat sebenarnya ya. Gitu. Kemudian berikutnya kalau kalian memang ingin tahu spesies penginfeksinya apa ya udah berarti di kultur menggunakan media jamur kalian bisa menggunakan Sabarut dextrose agar atau SDA atau Dermatophytes medium gitu. Atau kalau kalian nggak ada SDA ya udah pakai PDA. PDA itu Potatos dextrose agar gitu tergantung ketersediaan di area kalian apa. Kalau PDA dan SDA itu media jamur umum gitu. Jadi bisa untuk jamur apa aja sebenarnya. Nah, kalau DTM biasanya sih spesifik untuk jamur dermatofita. Ini juga harganya lebih mahal. Lebih mahalnya karena dia mengandung indikator penol red namanya. Jadi yang medianya yang awalnya tadinya kuning, nanti kalau memang jamur dermatofitanya tumbuh dalam waktu 14 sampai 21 hari gitu, medianya jadi merah. Medianya merah gitu karena sudah melebihi batas waktu dextrose agar ini kalau mau inkubasi lebih dari 3 minggu pun masih dianggap
indikator untuk mengisolasi, digunakan juga untuk merekultur, memperbanyak atau mempertahankan isolat. Karena isolat jamur, setahu saya sampai saat ini belum bisa yang seperti di bakteri yang bisa disimpan di freezer gitu, tapi ditambahin dengan aduh, dan ditambahin dulu baru gliserin, gliserol 5% biasanya pakai. Itu bisa dicampur di situ isolatnya, kemudian bisa di freezer sehingga nanti ketika kalian butuh isolat itu kalian bisa bangkitkan lagi dia dengan dicairkan tentunya ya, nanti ditanam lagi gitu. Tapi kalau yang jamur ini belum bisa yang seperti itu, jadi kalian dalam waktu 2-3 bulan gitu harus direkultur, di subculture lagi isolat yang kalian taruh di SDA. Jadi belum bisa disimpan di freezer. Jadi tetap harus simpannya setelah dia tumbuh ya, kalian anggap dia sudah cukup pertumbuhannya, kalian stop pertumbuhannya, simpan di kulkas 4 derajat Celcius gitu. Nanti setiap 2-3 bulan harus direkultur atau di subculture untuk tetap kalian memelihara isolat gitu. Karena kalau lebih dari itu mati gitu jamurnya di dalam kulkas. Ya. Oke, seperti itu. Untuk pertumbuhan jamurnya, untuk jamur ringworm ini agak lama ya. Kalian bisa butuh waktu sampai 3 minggu. Makanya tadi dibilang 14 sampai 21 hari untuk DTM-nya gitu ya. Jadi kalau di minggu pertama, di 7 hari itu biasanya masih terlalu besar gitu untuk koloninya gitu. Tapi tetap kalau untuk main jamur, bekerja dengan jamur, kalian harus observasi setiap hari medianya. Ini agak berbeda mungkin dengan bakteri yang sehari juga dia sudah tumbuh gitu ya. Tapi kalau jamur ini utamanya ringworm, jadi paling cepat dia tumbuhnya mungkin di hari kelima gitu, itu pun masih kecil atau bisa jadi juga masih bintik gitu aja ya. Jadi saya pernah kerja 2 tahun dengan ringworm ini, jadi memang agak butuh kesabaran gitu. Jadi tapi tetap harus diobservasi dia setiap hari karena kadangkala juga di hari misalkan tumbuh di hari kelima sampai ketujuh itu gitu, tapi kalian anggap itu kurang besar, jadi ingin melihat dia yang lebih besar lagi. Tapi di hari itu biasanya kalau kalian tidak menambahkan bahan tambahan dalam pembuatan medianya yang namanya sikloheksimid ya. Sikloheksimid ini harganya agak mahal, makanya tidak selalu bisa ditambahkan atau tidak setiap peneliti memiliki itu. Gitu. Jadi fungsinya untuk membunuh jamur-jamur kontaminan atau yang tidak spesifik begitu, sehingga jamur dermatofita kalian aman. Ketika tumbuh itu nggak ada yang mengalahkan gitu. Tapi kalau tidak menggunakan ini, biasanya di hari kelima gitu mulailah jamur-jamur kontaminan yang bisa tumbuh hanya dalam 1 hari itu sudah memenuhi plate kalian. Nah, ini kenapa harus kalian pantau setiap hari gitu. Kalau terlihat sudah mulai ada bibit-bibit em, jamur yang akan menghabiskan plate kalian dan menutupi isolat atau koloni jamur dermatofita kalian, kalian harus segera pindahkan dia ke media yang baru. Atau kalau memang ukurannya sudah besar, ya udah kalian sebagian dipindahkan ke yang baru, sebagian sudah harus kalian warnai koloni itu sehingga tahu spesiesnya apa. Itu fungsinya observasi setiap hari. Ya. Jadi dari yang tadi hasil kultur salah satu dari media tadi, koloninya kalian lanjutkan dengan pewarnaan gitu dengan lactophenol cotton blue biasanya kalau pada jamur. Koloninya itu diambilnya jadi diambil sama auser gitu. Diwarnai atau kalau kalian sedang riset ingin mendapatkan foto yang lebih bagus, jadi ada teknik slide glass nantinya itu ya, slide culture namanya ya. Jadi akan mendapatkan hasil yang lebih bagus karena nggak diobok-obok tuh dengan osa. Jadi nanti akan tumbuh menggunakan nanti kalian bisa 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 cari yang namanya teknik slide culture ya di Google gitu. Jadi menggunakan slide glass itu ditumpuk dua-dua gitu, nanti ditandain apa disusun seperti salib gitu.
Nanti baru di atasnya kalian taruh dengan potongan dadu dari SDA, ukurannya 1 kali 1 biasanya, berukuran dadu, kemudian kalian usapkan koloni itu di sisi-sisinya gitu. Kemudian paling atas nanti ditaruh dengan cover glass, baru kalian inkubasi. Nah, nanti koloninya akan jamur tumbuh ke atas ke slide glassnya itu. Sorry, ke cover glassnya itu. Nanti cover glassnya ini yang kalian warnai. Tuh, jadi tampilan fotonya akan lebih bagus karena kalian tidak obok-obok tuh. Tapi kalau kalian langsung ambil dengan menggunakan OSA, kemudian ditambahkan lactophenol blue, kadang-kadang makrokonidianya, kemudian hifanya akan putus gitu, terputus, terpotong gitu ya karena akibat apa namanya, sentuhan mekanik dengan OSA-nya. Tergantung kalian maunya yang mana. Nah, yang perlukan observasi nanti pada saat eh, identifikasi spesiesnya. Yang pertama sama seperti bakteri ya, pada saat kalian tumbuh, koloninya tumbuh di media agarnya, kalian observasi dulu tampilan makrosnya. Bentuknya seperti apa sih? Apakah bulat atau bagaimana? Kemudian teksturnya seperti kapas kah atau seperti beludru kah? Warnanya bagaimana? Pinggirannya seperti apa? Itu tampak depan koloninya. Nanti diputar tampak belakangnya seperti apa? Warnanya, kah, teksturnya dilihat, dicatat. Nah, setelah itu baru kalian setelah diwarnai, lihat adalah tampilan makrokonidianya, mikrokonidianya, dan hifanya. Jadi kalau jamur itu ada yang hifa bersepta, ada yang tidak bersepta ya. Jadi kalau di jamur dermatofita otomatis semuanya bersepta. Tapi ada di jamur trichopiton ada yang bentuk spiral. Kalau ketemu yang hifa spiral, otomatis kategorinya ke cenderungnya ke trichopiton. Kalau lebih banyak ketemu makrokonidia, kecenderungannya adalah ke mikrosporum. Kalau lebih banyak ketemu mikrokonidianya, kecenderungannya adalah ke trichopiton gitu. Jadi ada kunci-kunci sama seperti kunci-kunci untuk mengidentifikasi bakteri. Ya. Nah, untuk penularannya, kalian pasti sudah tahu kontak langsung dengan hewan sakit tentunya. Secara langsungnya ya. Yang tidak langsungnya melalui vomit. Vomit pakai F, bukan pakai V. Kalau pakai V itu muntah. Jadi kalau pakai F ini benda-benda yang terkontaminasi sporanya. Jadi bisa apa aja, bisa tempat pakannya, bisa kayu pandangnya, bisa alasnya, bisa macam-macam. Pokoknya benda mati yang terkontaminasi oleh spora itu. Jadi spora itu cukup lama bertahan di lingkungan. Gitu ya. Kemudian hati-hati zoonosis. Jadi kalau kalian sempat berkontak dengan sapi atau menangani sapi yang ringworm, jadi hati-hati setelah menangani itu kalian harus segera eh, membersihkan diri, terutama tangannya, gitu ya. Kalau bisa sih mandi, gitu. Kalau saya sih mandinya dengan sabun sulfur biasanya, JF sulfur gitu kan. Sulfur itu merupakan salah satu terapi untuk mengatasi ringworm. Gitu. Langsung membersihkan diri gitu. Tapi apalagi untuk kasus-kasus yang zoonosis itu harusnya kalian memakai glove ya. Untuk pengobatannya sebenarnya kalau tidak terlalu parah dia akan bisa sembuh sendiri gitu ya. Jadi ini termasuk penyakit yang self healing disease gitu. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri tanpa diobati gitu. Tapi masa iya kalian ketemu eh, sapi yang ringwoma di animal welfare-nya kan nggak jalan tuh. Jadi ya udah diobati gitu ya. Nah, untuk kalau lesi lokal, lesinya sifatnya lokal, apalagi cuman spot 1 2 spot, kalian nggak perlu pakai yang terapi sistemik, cukup pakai yang topikal aja. Masih bisa pakai hati metabolisme di hati daging gitu ya. Jadi lebih aman kalau terapi yang bersifat topikal. Tapi kalau memang lesinya sudah eh,
menyeluruh gitu ya, apalagi yang sudah cukup parah seperti mungkin sapi yang nomor 2 tadi, ya kalian perlu menggunakan yang sistemik. Gitu. Biasanya melalui oral kalau di sapi ya. Obat yang bisa digunakan pilihannya ini masih saya cantumkan yang obat-obat generasi lama gitu karena dianggap masih efektif gitu ya, bisa griseofulvin, bisa dengan ketoconazole gitu. Nah, hati-hati aja sih pada saat menggunakannya pada hewan yang bunting atau lebih baik tidak digunakan pada hewan bunting karena bersifat teratogenik atau bisa membunuh janinnya gitu ya. Pernah juga saya membaca untuk yang griseofulvin ini bahkan untuk orang yang memegang langsung tabletnya gitu, entah dokternya, entah pemiliknya gitu disarankan ownernya yang lagi hamil gitu ya. Jadi secara tidak langsung tadi itu ditakutkan juga bisa mempengaruhi janin yang ada di kandungannya gitu. Jadi agak ekstra hati-hati kalau menggunakan griseofulvin bukan hanya pada hewan yang sakitnya tapi juga pada pemberi obatnya, terutama yang wanita yang lagi hamil ya. Nah, ini foto yang bisa saya berikan tampilan artrosporanya gitu. Kalian bisa lihat di foto yang kiri gitu ya. Jadi kelihatan ada bulat-bulat-bulat gitu aja sih ya, untayan seperti rantai gitu pada batang rambutnya. Jadi sangat jelas terlihatnya. Jadi kalau kalian pakai skin scraping belum tentu ketemu yang seperti ini jelasnya gitu. Kenapa saya rekomendasikan lebih menggunakan tripogram karena seperti yang kalian lihat tuh di slide ya, sangat jelas ini artrospora pada batang rambut. Gitu. Nah, kalau di kultur ini kebetulan yang saya ambil, yang saya pilih adalah koloni tampak depan dari Trichopiton verrucosum. Jadi tampilannya yang nggak bulat gitu ya, jadi dia agak difus gitu tampilan koloninya. Terus seperti kapas, tapi di dalamnya warnanya putih, pinggirannya agak coklat gitu. Nah, ini yang jadi kunci-kunci nanti kalian juga identifikasi. Gitu. Nanti setelah ini dilihat tampilan belakangnya seperti apa, gitu. Dicatat lagi. Nah, itu baru diwarnai dengan lactophenol cotton blue. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya chlamydiospora gitu. Itu yang kalian lihat yang biru-biru yang seperti rantai ya. Nah, itu namanya chlamydiospora. Jadi kalau di spesies yang lain nggak ada nih chlamydiospora itu cuma Trichopiton verrucosum gitu. Sehingga spesifik kalau temu ini berarti Trichopiton verrucosum. Ya, jadi dia nggak ada makrokonidianya, jadi yang ada chlamydiosporanya. Jadi nanti kalian baca sendiri kunci-kunci untuk menentukan spesies dari jamur dermatofita ya. Nah, mungkin itu udah selesai yang ringwormnya ya. Jadi informasi pentingnya sudah saya sampaikan yang penyakit yang paling banyak menyerang sapi Bali. Sekarang kita akan bahas tentang nikotik apa ini mastitis nikotik gitu ya. Jadi peradangan pada ambing atau kelenjar mamai gitu memang lebih banyak seperti yang namanya ya menyerangnya ya pada sapi perah tentunya. Nah, kalau sapi Bali kan bukan sapi perah ya, jadi lebih ke sapi pekerja dan sapi potong gitu. Jadi memang kasusnya hmm, sampai saat ini untuk sapi Bali sih belum ada yang melaporkan tentang nikotik mastitis gitu ya. Untuk penyebabnya ada dua jenis ya, jadi ada kapang, ada ragi gitu. Jadi perlu kalian tahu jamur itu nggak cuma satu, jadi jamur itu sebenarnya ada tiga gitu. Jadi ada kapang, ada ragi, ada juga yang satu itu yang punya badan buah gitu ya. Jadi badan buah itu maksudnya yang mungkin kalian pernah lihat jamur kuping yang seperti itu. Jadi kelihatan jelas, jadi makro jamurnya. Nah kalau yang dua ini mikro dia. Kalau yang kapang atau mold itu jamur multiseluler, jadi lebih dari satu sel. Apa saja? Contohnya ya kalian bisa baca sendiri. Itu jamur seluler, jadi selnya cuma satu. Kecuali nanti kalian lihat dia pas lagi budding.
gitu, atau lagi bertunas. Jadi kelihatannya tampilannya ada dua selnya gitu ya. Jadi disebut dengan tragi atau GIS gitu. Contohnya apa aja genusnya kalian bisa baca sendiri di sana ya. Gejala dan tanda klinisnya ya karena dia posisinya di ambing, ya pembengkakan pada ambing tentunya ya, kemudian kemerahan, rasa sakit dan peningkatan suhu tubuh. Pada saat kalian palpasi di area ambingnya itu biasanya dia lebih panas ya, daripada yang area yang normalnya. Jadi ya klinis-klinis radang yang akan muncul, yang akan terlihat. Untuk diagnosisnya mirip seperti yang tadi gitu ya, yang di ringworm gitu. Kalau yang ini sih lebih ke kultur dia ya, jadi tidak yang tadi ada mikroskopis langsung barangkali tidak umum digunakan ya. Jadi yang lebih umum adalah kultur jamur gitu ya. Jadi menggunakan SDA boleh, PDA boleh, gitu. Tergantung kalian eh, tersedianya apa gitu ya. Kemudian diwarnai juga sama pakai laton lactophenol cotton blue, atau ada juga referensi yang mengatakan bisa menggunakan pewarnaan gram yang digunakan pada bakteri gitu. Jadi kalau saya sendiri sih belum pernah ya mewarnai koloni jamur pakai pewarnaan gram gitu. Sejauh ini saya masih pakai yang lactophenol cotton blue, atau kalau kalian nggak punya karena emang tidak tidak mungkin agak sulit untuk dapat ini, lebih mahal gitu ya, mungkin kalian bisa pakai methylene blue. Untuk penularannya, kalau yang kapang itu biasanya melalui udara, kalau yang ragi itu melalui benda cair. Perbedaan untuk penularannya. Pengobatannya pilihannya banyak. Ini termasuk jam anti jamur generasi baru juga saya masukkan di sini ya. Kalau yang tadi kan saya masukkan generasi lama aja karena memang masih efektif. Tapi kalaupun kalian untuk menangani mau pakai obat-obat generasi baru ya silakan gitu kan, tergantung ketersediaannya apa gitu. Kalau nggak tersedia ya masih boleh pakai yang generasi lama gitu. Kalau yang ini saya tulis lebih banyak lagi untuk treatmentnya. Masuk juga obat-obat yang golongan baru seperti traconazole gitu. Nah, kalaupun saya memberikan kalian banyak obat-obatan jamur gitu, nanti secara global gitu ya, secara general, kalau kalian mengobati penyakit jamur, eh, mohon dicek yang kalian pakai itu efektif enggak pada jamur itu gitu. Karena mungkin tidak semua anti jamur itu efektif untuk semua jamur gitu. Contohnya nanti misalkan di small animal kalian ketemu Malassezia gitu. Malassezia kalian obati dengan grisevovin misalkan. Itu tidak terlalu efektif. Jadi bagusnya pakai golongan azol gitu. Paling gampang ya ketoconazole gitu ya. Tapi kalau di kucing ya ketoconazole tidak direkomendasikan gitu karena sifatnya toksik nanti. Jadi kalian bisa gunakan itraconazole seperti itu. Jadi mohon juga kalau menggunakan anti jamur itu dicek kembali apakah obat yang kalian gunakan efektif pada atau terhadap agen jamur yang bersangkutan dan apakah bisa digunakan pada hewan kasus kalian gitu. Karena bisa jadi di anjing misalkan bisa, di kucing nggak boleh. Ya, contohnya seperti itu. Jadi eh, tolong dibaca kembali referensinya pada saat eh, ingin melakukan terapi pada kasus. Berikutnya mukormikotik rumenitis. Itu ya walaupun kasusnya jarang gitu tapi saya tetap berikan ke kalian untuk menambah wawasan kalian. Gitu. Siapa tahu nanti ketemu juga di aplikasi, ditulis laporannya gitu sehingga orang lain di belahan area yang lain gitu tahu bahwa ada loh misalkan pada sapi yang lain ya kan gitu. Belum banyak melapor. Yang melaporkan belum tentu kasusnya tidak ada gitu. Jadi yang ketemu di lapangan itu dokternya tidak kasus terkesannya tidak ada gitu. Padahal sebenarnya ada. Makanya nanti kalau kalian ketemu kasus-kasus ini di lapangan, mohon dilaporkan atau dipublikasi sehingga orang lain tahu bahwa ada sebenarnya. Ya, oke. Kenapa sih makin meningkat kasus ini gitu ya?
karena penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana gitu. Jadi kalian apa-apa belum nggak ketemu agennya juga kalian tembak sama antibiotik gitu ya. Atau mungkin yang sebenarnya kasusnya sebenarnya cuma perlu topikal aja karena lesinya cuma 1-2 spot gitu. Kalian pakai yang sistemik gitu. Jadi hal inilah yang mengakibatkan naik kasus mukormikotik ruminitis gitu. Kenapa? Karena eh, antibiotik itu kalau kalian gunakan yang sistemik, misalkan nih kulitnya aja nih yang eh, bermasalah sebenarnya, kan target kalian kulit, tapi kalian pakai yang sistemik gitu, padahal spotnya cuma 1-2 spot aja, tapi kalian tembak dengan antibiotik yang mati nggak hanya agen yang di area itu saja, juga bakteri-bakteri yang ada di tubuh si hewan itu yang harusnya tidak kalian bunuh gitu. Karena bakteri dan jamur baik yang ada di tubuh itu dia juga punya peran di situ. Jadi kalau kalian mengganggu ekosistem atau ekologi dari keseimbangan baik yang ada di tubuh si hewan. Itu yang harusnya misalkan nih 50-50 gitu ya. Misalkan harusnya si bakteri baik 50%, si bakteri bagus, sorry, si jamur bagus atau baik 50%. Tapi karena kalian pakai antibiotik sistemik, jadi sisa bakteri baiknya itu sisa cuma 10%. Itu karena kalian bunuh juga gitu. Kan antibiotik yang ada sekarang belum bisa membedakan ini bakteri baik, ini jahat. Jadi ya udah dilibas aja semua gitu, termasuk juga bakteri baik yang ada di sistem organ yang lain gitu. Nah, akibatnya si jamur baiknya nih karena ngerasa dia bakteri baiknya mati tuh. Jadi aku masih punya space lagi 40% yang jatahnya si bakteri gitu. Iya yang menghabiskan space-nya yang harusnya dimiliki oleh si bakteri baik tingkat akhirnya. Sehingga bisa mucormycotic ruminitis ya penyebabnya jamur gitu. Kemudian kalau yang hormon steroid, nah kalau penggunaan hormon steroid atau obat-obatan steroid gitu, kalau kalian menggunakannya dalam jangka waktu panjang, mohon digunakan secara bijak. Kalau tidak digunakan secara bijak, nanti penggunaan steroid jangka panjang ini memiliki side effect yang bisa menekan sistem imun. Nah, kalau sistem imunnya tertekan, nah biasanya si bakteri baiknya juga taruh gitu. Sehingga si jamurnya nih yang ingin menguasai gitu. Area si yang tadinya harusnya dimiliki oleh si bakteri. Nah, kenapa nikotik ya mulai tambah gitu karena penggunaan antibiotik dan steroid yang tidak bijaksana ya. Untuk penyebabnya sendiri genusnya itu Abdisia, Rhizomucor, Rhizopus yang banyak kasusnya itu yang dilaporkan. Oke, saya lanjut untuk gejala klinisnya tidak spesifik ya karena yang muncul adalah peritonitis. Banyak diagnosis yang klinisnya itu juga peritonitis gitu. Jadi peradangan pada area perut atau abdomen gitu ya. Sehingga disebut tidak spesifik, sulit dikenali. Kecuali kalian sudah ngambil sampel rumennya sendiri gitu. Jadi dibuat preparat histopatnya atau diambil sampel patologinya dicek sama patolog gitu. Ini apa aja yang kelihatan. Yang dibagi. Jadi kalau cross patologinya nanti kalian akan ketemu penebalan dan ulcer pada permukaan mukosa rumennya. Ya. Atau kalau dibuat preparat histopat, dia akan ketemu inflamasi granulomatosa, kemudian banyak sel giant sama makrofag. Kalau dengan pewarnaan khusus jamur, jadi pewarnaan pas itu pewarnaan khusus jamur ya, di periodic acid shift gitu, akan ketemu hifa jamur. Gitu. Jadi hifanya biasanya tidak bersepta, kalau yang ini ya, kalau yang tadi ringworm bersepta. Nah, ini juga ada mikroskopis langsung, tapi seperti yang saya katakan di awal, tidak umum digunakan gitu, karena biasanya sih si hewannya itu udah
kecenderungannya mati dulu, baru ketahuan bahwa penyebabnya adalah jamur gitu. Kalau di awal-awal nggak ketahuan karena dia klinisnya cuma peritonitis aja gitu. Jadi penyebab peritonitis nggak spesifik mukormikotik rumenitis gitu tidak gitu, sehingga agak sulit dikenali dan orang kecenderungannya nggak ngeh gitu. Jadi setelah mati barulah ngeh bahwa jamur gitu. Kalau di kultur ya sama, bisa juga pakai SDA, pokoknya seperti apa mengenai sama tetap ya seperti apa gitu. Nah, berikutnya mukormikotik limfadenitis. Ini mirip sebenarnya dengan mukormikotik rumenitis, berbeda. Kalau tadi di ren, kalau yang sekarang ini di limfonodus mesenterica, masih di area perut atau abdomen juga, cuman ini di area limfonodusnya. Masih seperti sulit dikenali gitu, kecuali pada saat dia sudah mati aja hewannya gitu ya, sudah sakit diambil sampelnya ya baru deh ketahuan. Tidak seperti yang ringworm tadi ya, di awal itu kita bisa kelihatan dari klinisnya dari luar. Kalau yang ini, yang dua ini karena posisinya di dalam, jadi agak untuk mengetahui dari klinisnya gitu. Nah, itu slide terakhir dari saya ternyata. Ada yang mau ditanyakan dulu?